Bayangkan sebuah kekhalifahan besar yang membentang luas dari padang pasir Arab, menyeberang Laut Tengah hingga ke pegunungan Eropa. Pasukan yang dulu ditakuti, bendera yang berkibar di 3 benua, dan kejayaan yang menggentarkan dunia. Namun, perlahan-lahan semua itu mulai runtuh. Pertanyaannya, bagaimana Daulah Utsmani bisa kehilangan kejayaannya yang begitu besar? Daulah Utsmani pernah menguasai wilayah yang sangat luas, meliputi 3 benua, yaitu Asia, Afrika, dan Eropa. Di Asia, mereka berkuasa atas Anatolia, Suriah, Irak, hingga Arab. Di Afrika, mereka menguasai Mesir, Aljazair, Tunisia, dan Libya. Kemudian di Eropa, kekuasaan mereka merentang hingga Balkan, Yunani, Serbia, bahkan pernah mencapai Hungaria. Kekuasaan yang luar biasa luas ini menjadi simbol kejayaan, tetapi juga menjadi tantangan yang besar untuk dipertahankan. Seiring berjalannya waktu, tanda-tanda kemunduran mulai muncul. Pada abad ke-16 akhir hingga abad ke-17, Utsmani mulai mengalami kekalahan dalam perang. Perang Lepanto pada tahun 1571 menjadi peringatan pertama, dan kegagalan besar dalam pengepungan Wina pada tahun 1683 menjadi titik balik yang sangat jelas. Sejak saat itu, Daulah Utsmani tidak lagi dikenal sebagai kekuatan yang tak terkalahkan. Salah satu faktor penyebab kemunduran Utsmani adalah masalah ekonomi. Penemuan jalur perdagangan baru oleh bangsa Eropa membuat posisi Utsmani sebagai penguasa jalur perdagangan lama kehilangan pengaruh. Penyebabnya ada 3. Yang pertama, pemasukan negara menurun drastis. Yang kedua, pajak tidak lagi sebesar dulu. Yang ketiga, uang kas negara mulai menipis. Untuk memenuhi kebutuhan, Utsmani terpaksa harus meminjam uang kepada bangsa Eropa. Militer yang dahulu menjadi kebanggaan, kini mulai melemah. Pasukan Janisari yang awalnya adalah tentara elit dan sangat disiplin, kini berubah menjadi pasukan yang lebih mementingkan kenyamanan daripada keberanian. Mereka menolak modernisasi senjata dan strategi, sehingga teknologi militer Utsmani jauh di bawah Eropa. Hal ini yang membuat mereka kalah dalam perang besar. Kelemahan berikut munculnya dari dalam istana. Sultan-sultan yang berkuasa setelah masa keemasan cenderung lemah, kurang memiliki wibawa, dan seringkali lebih sibuk dengan kehidupan pribadi dibanding urusan negara. Intrik politik, perebutan pengaruh, serta korupsi semakin merajalela, sehingga pemerintahan Utsmani kehilangan efektivitasnya. Sementara itu, negara-negara Eropa semakin kuat. Mereka memanfaatkan kelemahan Utsmani untuk memperluas pengaruhnya. Wilayah-wilayah strategis direbut, perjanjian-perjanjian yang merugikan dipaksakan, dan ekonomi Utsmani semakin bergantung pada Eropa. Hal ini membuat Utsmani sulit dari tekanan politik maupun ekonomi yang datang dari luar. Selain serangan dari luar, Utsmani juga dihadapkan pada pemberontakan dari dalam. Di wilayah Balkan, rakyat Yunani, Serbia, dan Bulgaria bangkit menuntut kemerdekaan. Di Mesir, muncul tokoh Muhammad Ali, seorang gubernur Utsmani yang awalnya setia, namun kemudian memilih memisahkan diri. Ia ingin membangun Mesir yang kuat, modern, dan mandiri tanpa campur tangan Istanbul. Perpecahan ini semakin mempercepat hilangnya wilayah-wilayah kekuasaan Utsmani. Upaya pembaruan yang terlambat menyadari kelemahan yang semakin parah. Para pemimpin Utsmani mencoba melakukan reformasi yang dikenal dengan nama Tanzimat. Reformasi ini meliputi modernisasi hukum, militer, pendidikan, dan administrasi negara. Namun sayangnya, usaha ini datang terlalu terlambat. Struktur Utsmani sudah terlalu rapuh dan sulit untuk diperbaiki sepenuhnya. Menjelang akhir, memasuki abad ke-20,
Daulah Utsmani dijuluki sebagai Sick Man of Europa atau orang sakit Eropa. Julukan ini menunjukkan betapa lemahnya mereka di mata dunia. Perang Dunia I menjadi pukulan terakhir, di mana Utsmani berada di pihak yang kalah. Setelah perang, wilayahnya dipecah-pecah dan akhirnya kekhalifahan resmi dihapuskan pada tahun 1924. Berakhir sudah sejarah panjang sebuah kekhalifahan besar yang pernah menguasai 3 benua.